Nah, Bapak Ibu sekalian, tema khotbah kita hari ini adalah mendengar Tuhan yang mengeringkan laut Teberau dan memberikan negeri Kanaan dari Yosua 2 ayat 8 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yosua 2 ayat 8 sampai 14. Yosua 2 ayat 8 sampai 14. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa kami yang ada di surga, Allah sumber segala karunia, segala penghiburan, segala kekuatan. Kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini untuk bertemu dengan Engkau secara khusus melalui ibadah yang kami ikuti pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh bertemu dengan Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menghargai hadirat Tuhan yang memberikan kami makanan rohani untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja di antara kami, baik kami yang mendengar firman Tuhan, baik kami juga hamba-Mu yang berkhotbah, Tuhan berikan kuasa sehingga Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan, untuk menghasilkan dan menumbuhkan iman dalam hati kami untuk semakin mencintai Tuhan, untuk semakin hidup bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan atau oleh firman Kristus. Bapak Ibu sekalian, iman atau kepercayaan kepada Tuhan yang sejati itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah berarti pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan kepada kita yang tidak layak. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, sebenarnya yang layak bagi kita adalah hukuman akan dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan mempertahankan hidup kita masih bisa hidup meskipun kita berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi maut itu tidak langsung diberikan kepada kita. Kita masih hidup dalam dunia ini supaya apa? Supaya kita memiliki kesempatan untuk bertobat, datang kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Tetapi anugerah iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita atau yang mau Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau memberikannya lewat sarana anugerah, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan yang sejati adalah sarana, adalah alat yang dipakai Tuhan untuk pada akhirnya kita boleh memiliki iman. Maka tanpa pemberitaan firman Tuhan, tanpa firman Tuhan yang kita makan, kita kelola ya setiap hari kita renungkan, kita nggak mungkin punya iman. Kalau kita tidak dekat-dekat dengan firman Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan, iman kita itu melemah. Kita tidak mungkin memiliki iman di dalam Tuhan kalau firman Tuhan itu tidak datang di dalam kehidupan kita.
John Calvin mengatakan bahwa firman Tuhan adalah alat yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan penerangan rohnya kepada orang-orang pilihan Tuhan. Iman tidak bertumpu pada hikmat manusia, tetapi pada kuasa Allah yang dinyatakan melalui pemberitaan firman-Nya. Maka dari itu, waktu kita dengar firman, Bapak Ibu sekalian, kita harus berdoa. Waktu kita baca Alkitab, kita mau mengenal Tuhan dan mau memiliki pertumbuhan iman dalam Tuhan, kita harus berdoa karena itu bukan dari hikmat manusia. Sekalipun kita hafal seluruh Alkitab, tapi tidak ada kuasa Tuhan, sia-sia. Kita banyak hafal, banyak ke gereja, banyak berdoa, banyak baca firman, tapi kalau tidak ada kuasa dari Tuhan, sia-sia. Tuhan perlu menyatakan kekuatan dan anugerahnya supaya kita boleh betul-betul memiliki iman dari Tuhan sendiri. Iman itu tidak diperoleh dari usaha kita, hikmat manusia, kehebatan kita, enggak. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Dan firman Allah adalah sarana yang dipakai Roh Kudus untuk menanamkan iman dalam hati manusia. Tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, sudah memiliki iman yang menyelamatkan itu adalah kita terus mencari firman Tuhan. Bukan malahnya menjauhi firman Tuhan. Betapa pentingnya manusia menerima firman Tuhan dan terus diubahkan oleh firman Tuhan. Betapa penting kita mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita waktu kita mendengarkan khotbah di hari Minggu. Waktu kita membaca Alkitab setiap hari di dalam saat teduh kita ingin mengetahui pesan Tuhan bagi kita seperti apa. Maka saat ini Bapak Ibu sekalian kita mendengarkan firman Tuhan itu betul-betul saat yang penting dan krusial. Karena kita mau mempertaruhkan hidup kita beroleh iman, kita memiliki iman yang bertumbuh atau tidak. Kalau kita hadir di dalam gereja ini tapi tidak mau mendengarkan firman, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, percuma. Kalau Tuhan tidak beranugerah kepada kita, percuma yang kita lakukan. Sia-sia. Maka tadi saya katakan bahwa ada orang-orang reform pun tidak dewasa. Ada orang-orang yang sudah jadi jemaat pun dari gereja ini gak ke gereja. Kenapa? Karena tanggung jawab di hadapan Tuhan tidak dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mendengar khotbah sambil lihat HP, lihat WA, sambil ngantuk-ngantuk, sambil nunggu berapa lama lagi ya, nggak fokus ya. Iman itu nggak ada. Ya, iman itu tidak ada. Tuhan betul beranugerah, memberikan kita iman, tapi Tuhan memakai sarana pemberitaan firman Tuhan, dan Tuhan yang memampukan kita lewat Roh Kudusnya dalam hati kita, untuk kemudian kita meresponi pemberitaan firman Tuhan itu seperti apa. Nah Bapak Ibu sekalian, di khotbah sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Rahab sebagai seorang pelacur diberikan anugerah persiapan, preparatory grace, di mana pada akhirnya dia betul-betul menunjukkan imannya, yaitu apa? Iman tanpa perbuatan itu mati, maka dia menunjukkan imannya dengan melindungi 2 pengintai Israel. Berarti dia sudah punya iman belum? Sudah ada. Sudah dipersiapkan oleh Tuhan belum? Meskipun dia melacurkan hidupnya, berzina, tinggal dalam kondisi yang tidak nyaman untuk bisa bertumbuh imannya, tetapi dia memiliki iman. Kalau dia memiliki iman, berarti kenapa? Ada pemberitaan tentang firman dan dia mendengar firman Tuhan di rumahnya, di rumah bordil, rumah prostitusi yang tidak ada orang-orang baik. Semua penjahat, semua ngomongnya kasar, kotor. Semua maunya melakukan dosa, tetapi dia dengar firman di sana. Dan di situ dia memiliki iman dari Tuhan sendiri. Dia meresponi pemberitaan firman, sehingga imannya diwujudkan dengan ketika 2 pengintai Israel datang, dia melindungi pengintai tersebut. Wah, ini adalah suatu anugerah yang besar bagi Rahab, sebagai seorang yang tidak beriman, sebagai seseorang yang di lingkungan yang berdosa, sebagai seseorang yang penyembah berhala, dia mendapatkan anugerah iman dari Tuhan. Bukan saja Rahab mendengarkan firman Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang beredar pada waktu itu, tetapi Rahab juga meresponi dengan tepat kunjungan dari 2 pengintai yang diutus oleh Yosua.
Dua pengintai ini menjadi kesaksian hidup bagi Rahab bahwa dia dapat melihat umat Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan yang begitu maha kuasa dan maha berdaulat, membawa 2 juta orang bangsa Israel melewati 40 tahun di padang gurun. Rahab mendengar pekerjaan Tuhan. Rahab melihat umat Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu Rahab akan berubah dari orang Kanaan menjadi orang Israel. Itu iman. Ya, ada perubahan hidup, ada bergantung kepada Tuhan. Jika kita lihat silsilah Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius, Bapak Ibu sekalian, Rahab ditulis sebagai salah satu nenek moyang dari Yesus Kristus. Nah, kenapa kitab Matius? Matius adalah orang Yahudi yang sebenarnya Matius menulis kitab Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi, menulis Rahab yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi orang Kanaan, sengaja ditulis di dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, Matius mau menunjukkan bahwa Rahab ini bukan orang Israel, bukan dari bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi etalase kemuliaan Tuhan, bukan. Rahab ini orang Kanaan, orang Yeriko, tetapi kalau dia mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, imannya jauh lebih besar daripada orang Yahudi yang tidak mau dengar firman Tuhan. Itu Matius mau katakan demikian. Kamu orang Yahudi hafal firman Tuhan, hafal perjanjian lama. Tetapi kamu tidak mau merenungkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Yesus yang kamu lihat di depan mata kamu sendiri, Yesus yang kamu dengar perkataannya dan ajarannya, kamu abaikan. Rahab tidak pernah lihat Yesus Kristus. Rahab tidak pernah mengalami mujizat dari Allah Israel pada waktu di perjanjian lama. Tapi dia percaya kepada Allah Israel. Ini adalah iman yang jauh lebih besar daripada bangsa Israel sendiri yang melewati mujizat selama 40 tahun di padang gurun. Rahab nggak pernah dapat mujizat. Yang dapat dia dapatkan adalah laki-laki hidung belang. Yang dia dapatkan adalah tekanan dari prajurit-prajurit Raja Yeriko. Dia nggak pernah dapat yang baik. Nggak pernah dapat firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan mampu bisa mengubah Rahab menjadi seorang yang beriman, itu berarti kasih Allah dan kuasa Allah itu begitu besar atas hidup Rahab. Nah, Bapak Ibu sekarang kita bisa lihat apa yang didengar oleh Rahab. Di ayat 8-9 dikatakan, sebelum kedua pengintai itu membaringkan diri ya untuk istirahat, ya pikirnya pengintai itu adalah karena prajurit sudah mengejar ke pintu gerbang, sudah keluar dari kota Yeriko mengejar, kedua pengintai ini mau istirahat dengan tenang. Tetapi Rahab ya dipimpin Tuhan naik ke sotoh tersebut, sotoh rumah tersebut dan berkata kepada dua pengintai, hai dua pengintai Israel, ya jangan tidur dulu. Aku mau ngomong sesuatu kepada engkau. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami sebagai orang Yeriko dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ya, Rahab mendekati dua pengintai itu dan berbicara demikian, mau bersaksi bahwa saya ini tahu Tuhanmu itu siapa. Saya tahu janji Tuhanmu itu apa, dan saya juga percaya bahwa Tuhanmu itu akan menggenapi janjimu, janji kepada kamu. Janji Tuhan itu akan digenapi. Rahab tahu siapakah Allah itu secara personal di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ya di dalam doktrin sistematika Kristen, iman itu memiliki 3 komponen, 3 aspek iman. Yang pertama adalah notisia, yang kedua adalah asensus, dan yang ketiga adalah fiducia. Notisia bicara soal knowledge, informasi. Ya, asensus bicara soal persetujuan kepada informasi yang diterima. Fiducia adalah bicara soal iman yang sejati, yaitu menyerahkan hidupnya kepada apa yang dia tahu dan dia setujui. Rahab ya tahu dulu, tahu Allah itu berfirman dan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan. Tadinya cuma tahu dulu. Terus kemudian esok-esok harinya dia gumulkan pelan-pelan, betul enggak ya? Ya, janji Tuhan ini benar dan pasti enggak?
Sampai kemudian dia mendengar bahwa bangsa Israel sudah mendekati kota Yeriko. Akhirnya lama-lama dia setuju. Ya, saya setuju ini adalah Allah yang benar, Allah yang tidak ingkar janji, dan perkataannya pasti terjadi. Buktinya Israel 40 tahun di padang gurun saja bisa lewat padang gurun, apalagi kota Yeriko. Ya, bagaimana meskipun kota Yeriko begitu kuat, kokoh, dan besar, tidak mampu melawan Allah yang memimpin bangsa Israel. Rahab setuju. Dan kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada apa yang dia ketahui dan dia setujui, yaitu ketika datang 2 pengintai Israel. Dia sembunyikan 2 pengintai Israel dari prajurit Yeriko. Dia kemudian 2 pengintai ini mau berbaring istirahat untuk melanjutkan pengintaian, tetapi Rahab dengan aktif, iman yang aktif, dia datang untuk ngobrol dengan 2 pengintai ini. Iblis, Bapak Ibu sekalian, dia memiliki pengetahuan tentang Yesus Kristus dan menyetujui juga bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka waktu Yesus Kristus datang menghampiri iblis, iblis gentar dan ketakutan karena waktunya anak Allah untuk menghukum iblis dan pengikut-pengikutnya itu belum datang. Maka iblis gentar dan takut. Iblis punya notisia maupun asensus. Tetapi yang iblis tidak punya adalah fidusia. Menyerahkan diri kepada pengetahuan dan persetujuan yang dia dapatkan. Pengetahuan itu sangat penting Bapak Ibu sekalian ya dalam kehidupan kita. Karena itu bisa menjadi dasar orang beriman pada Tuhan. Tahu Tuhan, tahu pekerjaan Tuhan, tahu perkataan Tuhan. Inilah yang diketahui Rahab. Iman dan keselamatan dari Tuhan itu personal. Banyak nggak yang tahu kisah bagaimana orang Israel itu dipimpin Tuhan di padang gurun? Banyak. Rahab dan keluarganya pun tahu. Ya, kota Yeriko pun tahu. Tapi tidak ada iman yang sejati, yaitu fidusia tersebut ya. Rahab kemudian menjalin relasi pribadi dengan Tuhan. I and thou relationship. Ini bicara soal aku dan Tuhan. Bukan aku dan bangsaku. Kalau aku bicara soal aku dan bangsaku, aku tetap memihak bangsa Kanaan. Aku memihak orang-orang Yeriko yang sudah aku hidup bertahun-tahun lamanya. Tetapi ini bicara soal aku dan Tuhan, maka aku mau bersaksi bagi Tuhan sampai melebihi bangsanya sendiri. Iman itu tidak bisa mengikut orang lain, Bapak Ibu sekalian ya. Iman itu personal. Misalnya kita memilih Tuhan Yesus, kalau imannya ikut orang lain tuh, karena papa mama saya Kristen, jadi saya ke gereja. Kamu belum diselamatkan, kamu gak pernah kenal Yesus secara personal. Iman itu personal. Dan iman ini bisa kita berikan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus tahu secara pribadi dan ambil keputusan secara pribadi untuk beriman pada Yesus Kristus. Tidak bisa didorong-dorong oleh latar belakang, oleh keluarga, oleh pasangan, gak bisa. Itu iman itu sifatnya personal. Ya, masuk surga atau tidak itu tidak bisa urusannya itu karena saya ikut orang itu harusnya saya masuk surga juga. Gak bisa. Ibarat ya Bapak Ibu sekalian kalau imannya itu bukan personal, Rahab yang penting saya menjadi bangsa Israel. Saya menggabungkan diri dengan bangsa Israel maka saya selamat. Gak bisa. Kalau Rahab tidak memiliki iman secara personal kepada Tuhan, sekalipun dia ikut menjadi bangsa Israel, bergabung menjadi orang-orang Israel, dia tetap tidak selamat. Nah, Rahab tahu secara personal tentang apa Bapak Ibu sekalian, yaitu Tuhan telah memberikan negeri ini kepada bangsa Israel. Padahal ya Yosua dan bangsa Israel saja belum masuk kota Yeriko kok. Tapi dia ngomong ke 2 pengintai, Tuhan sudah memberikannya. Oh, ini adalah iman yang betul-betul bergantung kepada janji Tuhan. Lalu juga dia melihat bahwa banyak kengerian kok. Ya, kengerian yang terjadi menghinggapi di atas kota Yeriko itu. Kota Yeriko takut sekali sama bangsa Israel yang mau menyerang kota tersebut. Seluruh negeri Kanaan bahkan gemetar menghadapi Israel. Di sini kita bisa lihat bahwa Rahab itu percaya pada janji dan kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian ini juga menjadi refleksi buat hidup kita ya. Kita tahu nggak janji Tuhan dalam hidup kita? Kita pernah merenungkan nggak janji Tuhan dalam kehidupan kita? Minimal janji keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita pegang janji Tuhan itu. Sekalipun kita tidak memegang janji Tuhan, tapi kita percaya kepada Yesus, kita pasti dapat hidup yang kekal di dalam Tuhan sendiri. Janji Tuhan begitu melimpah. Nah, demikian juga ya dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan anugerahnya, memberikan perintahnya, dan setelah perintah itu ada anugerah Tuhan kembali, yaitu apa? Aku janji akan menyertai kamu. Waktu kita mengajak orang datang ke dalam ibadah, ya, Tuhan menyertai kita. Respon tidak peduli ya. Orang itu menolak atau tidak, kita bisa mengajak orang untuk beribadah di gereja kita atau beribadah di dalam Natal saja sudah anugerah kok. Kita bisa ngajak aja ya. Meskipun ditolak atau diterima sudah puji Tuhan. Meskipun gak peduli hasilnya, prosesnya adalah kita mengabarkan Injil. Itu adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak ditentukan oleh hasilnya. Hasilnya menurut kita buruk. Kita sudah janji iman jiwa, yang datang cuman 5 orang misalkan. Wah, Tuhan sudah senang melihat kita proses bertumbuh dan menaati firman Tuhan. Janji Tuhan yang pasti adalah tidak mungkin gagal. Kalau kita dijanjiin manusia, seringkali manusia membuat janji itu untuk dilanggar kayak gitu ya. Excuse-nya adalah, ya janji memang udah dilanggar. Tetapi kalau Tuhan buat janji, dia pasti tepati. Lalu ya, ayat 10 dan 11 juga Rahab memberikan kesaksian. Bukan saja aku tahu ya tentang Allah Israel, tapi kami, ini secara umum ya, ini bukan lagi secara personal, bukan aku tahu, tetapi kami mendengar. Entah yang dimaksudkan Rahab adalah kami itu keluarga kami atau orang-orang Yeriko. Tapi intinya adalah ini sekumpulan orang yang begitu banyak jumlahnya. Dan kemungkinan besar adalah semua orang Yeriko itu tahu bahwa yang pertama kita bisa lihat slide ya. Musa dan bangsa Israel itu sudah melewati Laut Merah atau Laut Teberau. Kami tahu cerita 40 tahun yang lalu bagaimana Tuhan mengeringkan air laut di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Kabar yang terjadi 40 tahun sebelumnya dan didengar banyak orang bertahan selama 40 tahun. Ini adalah berita yang sangat-sangat besar. Berita yang sangat-sangat luar biasa, terkenal sampai ke seluruh penjuru bangsa di bumi ini. Kalau ada slide-nya ya boleh, tadi saya sudah berikan PowerPoint-nya. Nah, kita bisa lihat ya, meskipun ini gambar buatan ChatGPT ya, tapi kita bisa lihat, bayangkan ya, itu tuh betul-betul terjadi. Bukan kisah dongeng, mitos, bukan. Ini benar-benar sejarah Musa ya mengangkat tangannya ke atas laut dan Allah menggunakan angin timur laut yang sangat kuat membelah air laut menjadi 2 sisi tembok. Ya, makanya di sini sekarang ada film Avatar gitu ya, dengan anginnya membelah laut. Ini Tuhan yang mengerjakannya di depan mata 2 juta orang bangsa Israel. Disebutkan 600.000 laki-laki dewasa. Ya karena orang Yahudi kan patriarkal ya. Tapi 600.000 ya tambah kurang lebih perempuannya berapa? 600.000 lagi. Oke, 1.200.000. Kemudian anak-anaknya berapa? Ya generasi-generasi berikutnya berapa? 600.000 lagi lah. 600.000 dikali 3, 1.800.000. Tapi perkiraan para teolog yang menyeberangi Laut Teberau dan hidup di padang gurun sekitar 2 juta orang bangsa Israel. Saya kira ini adalah berita yang sangat besar sekali dan tidak mungkin dilupakan oleh banyak orang, terutama orang Kristen dan orang Yahudi. Ribuan tahun tidak akan bosan kita mendengar kisah bersejarah ini. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu sekalian ya, berita yang besar yang mungkin diketahui oleh banyak orang di belahan dunia adalah bagaimana Presiden Amerika Serikat yang terpilih adalah Donald Trump. Wah, ini adalah berita yang sangat besar sekali. Ya, di tengah-tengah kekristenan di Amerika sudah mulai menurun. Terus Trump itu adalah orang yang berani untuk melawan arus zaman,
membangkitkan kembali Alkitab, boleh masuk ke sekolah publik, dan juga membangkitkan kekristenan untuk melawan dosa-dosa, perbuatan dosa ya, LGBT dan lain-lain. Dan hampir Donald Trump itu diasasinasi 2 kali dan tidak mati. Ini adalah berita yang sangat besar dan semua orang bisa mengetahui hal ini apalagi sudah ada internet. Tetapi berita besar seperti ini apakah bisa bertahan 40 tahun Bapak Ibu sekalian? Apakah bisa bertahan 40 tahun? Tidak bisa. Ya, nanti 40 tahun lagi kita lupa, ya orang-orang juga banyak yang sudah mati 40 tahun lagi. Digantikan generasi yang selanjutnya yang lupa Donald Trump itu siapa. Ya generasi selanjutnya ingatnya Donald Bebek gitu ya. Donald Trump dilupakan, Donald Bebek lebih terkenal ya, sudah puluhan tahun gitu ya. Tetapi bangsa Israel melewati Laut Teberau. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Itu supranatural. Sekarang, bukan saja Rahab mendengarkan pekerjaan Tuhan secara supranatural, Rahab juga tahu bahwa bangsa Israel itu berperang dengan 2 orang Amori, 2 raja yang bernama Sihon dan Og. Ini adalah secara natural, namanya perang kan, perang ya perang. Ada yang mati, ada yang bertahan hidup, itu pun sudah dalam kedaulatan Tuhan ya. Dan Rahab mengetahui betul-betul Raja Sihon dan Og itu sudah ditumpas oleh bangsa Israel. Siapa pemimpinnya? Musa. Nabi sudah berumur 80 tahun lebih dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Raja Sihon adalah raja yang ditumpas oleh bangsa Israel karena bangsa Israel itu sebenarnya bukan mau menyerang ya. Tetapi sebenarnya bangsa Israel itu mau melewati wilayah orang Amori di sana, ya untuk mau masuk ke tanah Kanaan, mereka lewati wilayah orang Amori. Bangsa Israel itu mengutus terlebih dahulu utusan untuk bisa izin lewat dan berjanji tidak akan mengganggu orang Amori, ya, Raja Sihon maupun Raja Og gitu ya. Tetapi tentu Raja Sihon menolak ya karena pride-nya, dia adalah bangsa yang kuat. Mana mungkin mengizinkan bangsa Israel silakan lewat, nggak ada urusan ramah tamah. Ya, urusan perang adalah urusan perang, menunjukkan bangsa ini lebih kuat daripada bangsa Israel. Raja Sihon berpikir bahwa bangsa ini sudah puluhan tahun ya di padang gurun, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Akhirnya Israel dan Raja Sihon berperang dengan sengit dan yang ternyata kalah adalah Raja Sihon. Tentu ini adalah pertolongan Tuhan, tapi secara apa? Secara natural. Meskipun ada kuasa supranatural, tapi yang berperang adalah bangsa Israel melawan bangsa Amori. Selanjutnya setelah Raja Sihon kalah, lalu lanjut lagi bertemu dengan Raja Og di Basan. Nah, Raja Og ini termasuk orang-orang kuat seperti Goliat ya Bapak Ibu sekalian. Termasuk kelompok orang-orang yang memiliki ukuran tubuh raksasa. Dalam Ulangan 3 ayat 11 dikatakan ya, hanya Og Raja Basan yang masih tinggal sebagai orang Refaim, sesungguhnya tempat tidurnya sebuah tempat tidur dari besi ada di Raba, kota Bani Amon. Panjangnya 9 hasta dan lebarnya 4 hasta menurut hasta biasa. Itu Ulangan 3 ayat 11 ya. Disebutkan bahwa tempat tidur Og itu terbuat dari besi. Kenapa? Karena badannya sangat berat. Tidak ada mungkin kayu-kayu yang mudah dibuat ya, tidak bisa menahan tubuhnya. 9 hasta dan 4 hasta itu berarti berapa? 4 meter kali 1,8 meter. Ini adalah Raja Og, ini raksasa, keturunan Goliat, ya keturunan orang-orang bertubuh raksasa. Orang Israel ini kecil-kecil. Jelas ketika bangsa Israel mau lewat daerahnya, yang dilakukan adalah Raja Og untuk menyerang, bukan untuk mengizinkan bangsa Israel lewat. Kota-kota yang dipimpin Raja Og juga adalah kota-kota yang kokoh dan akhirnya mereka berperang. Dan akhirnya kalah juga Raja Og-nya. Oleh siapa? Oleh bangsa Israel. Ya, di dalam padang gurun itu mereka ya ada kesempatan gitu latihan perang, mungkin ada. Tapi tidak fokus karena mereka mengembara kok. Ya, mereka mengembara, tetapi ini semua karena kuasa Tuhan atas bangsa Israel sehingga Raja Sihon maupun Og itu dikalahkan. Bahkan dalam syair-syair orang Yahudi
Dalam syair-syair orang Israel disebutkan pujian-pujian bahwa Tuhan memberikan kemenangan besar kepada bangsa Israel untuk melawan Raja Sihon maupun Raja Og. Lalu Rahab juga bercerita, Bapak Ibu sekalian ya, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Mendengar Allah yang mengeringkan air laut teberau, mendengar Allah yang memimpin bangsa Israel untuk melawan Raja Sihon maupun Og, hati kami ciut, hati kami tawar. Hati kami tidak bisa apa-apa lagi, kami takut. Kami tidak ada semangat untuk melawan Israel, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di atas di langit dan Allah di bawah di bumi. Nah, ini adalah pernyataan Rahab tentang apa Bapak Ibu sekalian? Tentang kedaulatan Tuhan. Ya, meskipun teologi reform belum ada zaman itu, ya, yang menekankan kedaulatan Tuhan, Rahab ini orang reform. Dia tahu bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh bumi yang di bawah ini, bahkan yang di atas itu apa? Yaitu unsur-unsur hal yang supranatural, hal-hal yang rohani, Tuhan itu berdaulat. Maka waktu kita doa Bapa kami, Bapak Ibu sekalian, Allah Bapa kami yang di surga. Ini menunjukkan apa? Kuasa Tuhan di langit di atas. Yang tidak mungkin kita bisa jangkau dan mengerti. Rahab tahu kedaulatan Tuhan. Rahab mengerti Allah itu berkuasa atas hal-hal rohani, hal-hal yang di luar jangkauan manusia, hal-hal yang transenden, tetapi untuk hal-hal yang di bumi yang dekat dengan manusia pun Tuhan itu berkuasa. Hal-hal yang dekat dengan manusia, hal-hal yang natural, Tuhan itu penuh dengan kuasanya. Ada penafsir ya menjelaskan bagaimana Rahab mendengar tentang kisah Israel di padang gurun dengan cara begini. Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat slide ya. Jika kita bertanya dari siapa Rahab mendengar kisah-kisah tentang Allah Israel ini, jawabannya mungkin dari orang-orang yang sering datang ke tempat tinggalnya. Rumahnya pasti menjadi tempat bergosip. Ya. Jadi rumahnya tuh bergosip kok. Bukan rumah Tuhan yang memberitakan kebenaran ya, firman Tuhan. Ini gosip yang bisa asli, bisa palsu, bisa campuran asli dan palsu. Ya, bergosip karena orang-orang asing dari dekat dan jauh menceritakan kisah-kisah mereka tentang keajaiban-keajaiban yang asing. Namanya gosip ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa benar, bisa palsu, bisa campuran kebenaran, half truth gitu ya dan lain-lain. Bagaimana Rahab ini mendengar sesuatu tetapi bisa menyaring bahwa ini adalah kebenaran. Kecuali dari pekerjaan Roh Kudus yang membuat dia memiliki filter secara rohani untuk memikirkan dan menafsirkan ini kebenaran. Allah itu Maha Kuasa misalkan ya. 2 minggu lalu Bapak Ibu Saudara sekalian setelah saya khotbah tema tentang ini, ada pengurus Geri Solo cerita bahwa rumah bordil atau rumah prostitusi zaman dulu itu memang bukan saja tempat yang berdosa untuk melakukan perzinahan gitu ya, tetapi tempat untuk pertukaran informasi. Jadi pejabat-pejabat kerajaan itu datang ke prostitusi, tapi bukan berzina. Dia cari-cari info dari pelacur, dari pemimpin rumah bordil untuk mencari informasi atau intel yang untuk menguntungkan posisi dia. Saya sempat ingat juga, oh iya saya pernah nonton film serian tentang perang juga. Memang informasi-informasi sensitif itu tersebar lebih dulu di rumah bordil karena rumah untuk bergosip juga. Kayak gitu ya. Jadi zaman dulu kalau mau tahu isu-isu politik, orang zaman dulu ke rumah bordil. Tapi kalau zaman sekarang Bapak Ibu sekalian ya, kita mau tahu isu-isu pilkada ya, gak usah ke rumah bordil ya. Di rumah kita banyak informasi juga ya. Lewat internet. Ya, kalau kita mau memilih kepala daerah dengan lebih baik, ya kita tentu berdoa sebagai orang Kristen, tapi kita bisa diskusi dengan orang Kristen yang suka politik gitu ya, supaya kita waktu nyoblos itu setidaknya sudah ada usaha untuk memilih yang terbaik. Nanti ya, hari Rabu nanti kan, sampai perusahaan di Jakarta itu libur ya, untuk pilkada. Ya, kota-kota besar, perusahaannya sampai meliburkan karyawan supaya apa? Supaya bisa pilkada. Karena suara itu sangat penting untuk menentukan pemimpin. Meskipun kita tahu sebagai orang Kristen, pemimpin itu asalnya dari Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab ya.
untuk bisa menggunakan hak pilih kita. Yang penting kita memilih pemimpin yang tentu takut akan Tuhan dan dapat membawa kemajuan bagi negeri kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian ya, di ayat 12 sampai 14, di situ saya bacakan ya, ayat 12 sampai 13 dari Yosua 2. Ini Rahab juga yang inisiatif. Itu seolah-olah ya Bapak Ibu sekalian, dua pengintai ini tuh nggak diajarin cara mengabarkan Injil, ya. Dia cuman fokus untuk mengintai. Tapi yang justru aktif untuk mengorek-ngorek tentang Injil, yang aktif untuk mengatur segala sesuatu supaya dia menerima yang baik adalah Rahab. Ya, kita harus siap juga kalau ada orang di sekitar kita yang tanya-tanya terus tentang kekristenan. Jangan diabaikan ya. Jangan dicuekin. Justru kita harus memberikan informasi yang tepat bagi dia yang cari tahu tentang kekristenan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa lihat Rahab ini memiliki iman yang aktif terus. Ngomong ke pengintai, melindungi pengintai, terus mengarahkan pengintai untuk nurut sama dia. Caranya dengan apa? Yaitu di ayat 12 sampai 13, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Sekarang dua pengintai, kamu sudah aku selamatkan. Nyawa kamu sudah aku selamatkan, sekarang bersumpah. Wah, ini nyuruh orang bersumpah loh. Ya, luar biasa. Karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu. Ini salah satu juga ya, ada seorang profesor Kristen mengatakan, salah satu jantung esensi kekristenan adalah keramah tamahan, hospitality. Orang yang tidak kita kenal kita sambut baik. Orang yang berbeda dengan kita, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda keyakinan, berbeda umur, kita sebagai orang Kristen harus punya hospitality yang baik, keramah tamahan yang sangat baik. Supaya apa? Supaya menunjukkan kasih Kristus. Rahab sudah punya sebelum diketemui oleh dua pengintai. Dia sudah beriman kepada Allah, dia menunjukkan imannya dalam keramah tamahan dengan dua pengintai yang datang ke rumahnya. Saya sudah ramah sama kamu, saya sudah menunjukkan kasih sayang kepada kamu. Sekarang dua pengintai, kamu juga akan menunjukkan kasih sayang kepada aku dan kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku dan ibuku, saudara-saudaraku, laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Bersumpahlah dua pengintai kepada aku. Rahab meminta perlindungan dan kasih sayang kepada orang yang sudah dia berikan perlindungan dan kasih sayang. Hubungan timbal balik. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita juga ada unsur itu dalam pendidikan, kita sudah baikin kamu, kita sudah ramah kepada kamu, kita sudah lindungi kamu tuh ngapain? Kadang-kadang kita bisa emosi ya, meskipun kasih orang Kristen itu seperti kasih Tuhan yang harusnya tanpa syarat, tapi untuk soal pendidikan, soal pembentukan karakter seseorang, kamu harus dituntut. Saya sudah baikin kamu, saya sudah ramah kepada kamu, saya sudah lindungi kamu. Kamu ngapain? Melawan terus, berdosa terus kepada Tuhan? Enggak. Ya, Rahab menuntut dua pengintai ini untuk memperlakukan dia dengan baik atas dasar kasihnya ya kepada dua pengintai ini, dan juga Rahab mengasihi keluarganya. Di sini kita bisa lihat hati penginjilan Rahab. Wah, sesuai dengan janji iman jiwa kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Rahab janji iman jiwa kepada dua pengintai. Keluarga ini harus selamat. Bisa nggak terbunuh? Bisa. Waktu itu mau pakai janji itu nggak bisa lewat bukti tertulis ya. Ya, nggak bisa dengan tanda apa-apa, mereka harus memiliki tanda yang pasti supaya orang Israel ketika menyerang kota Yeriko tidak membinasakan Rahab maupun keluarganya. Rahab punya hati penginjilan untuk mengabarkan Injil kepada orang tuanya yang belum percaya, saudara-saudaranya yang belum percaya. Rahab mengabarkan Injil untuk kepada keluarganya bisa bergabung dengan Israel. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, Rahab ketika mengabarkan Injil, keluarganya mau percaya atau tidak? Menolak atau menerima? Ya, ternyata keluarganya percaya kepada Rahab. Buktinya apa? Buktinya apa ketika keluarganya ini ketika diinjili oleh Rahab, mereka mau percaya, yaitu ketika anggota keluarganya menunjukkan iman mereka untuk berkumpul di rumah Rahab
dan tinggal di sana meskipun sesak-sesakan ya di rumah Rahab itu, sehingga mereka tidak diserang dan dibinasakan oleh bangsa Israel yang menyerang kota Yeriko. Ya, pada waktu nanti bangsa Israel akan menyerang kota Yeriko, rumah Rahab ini aman bersama dengan keluarganya karena sudah dilindungi oleh Tuhan. Lalu ketika menutup kisah ini Bapak Ibu sekalian, dua pengintai itu berjanji, hidup kami untuk hidupmu, or life for your life. Kamu sudah menyelamatkan kami dari prajurit Yeriko, kami pun akan memberikan nyawa kami bagi kamu. Maka dua pengintai ini bersumpah demi nyawanya sendiri akan berjanji menepati janji mereka kepada Rahab dan keluarganya. Karena kamu sudah selamatkan hidup kami, kami pun akan menyelamatkan hidupmu. Ya, kita bisa berkata kepada Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, karena Engkau sudah menyelamatkan hidup saya pun mau menyerahkan hidup saya bagi Engkau Tuhan. Yesus sudah menyerahkan hidup dan matinya untuk kita. Yesus sudah mau jadi manusia. Kemarin Jumat ketika pelayanan di sekolah SMPN 26 ya kepada orang-orang murid-murid Kristen, saya beri ilustrasi ya. Binatang atau tumbuhan yang kamu anggap berharga itu apa? Atau benda yang dianggap berharga itu apa? Apakah kamu mau menjadi binatang dan tumbuhan ataupun hewan yang kamu anggap paling berharga? Jawabannya tidak. Ngapain? Kita manusia lebih tinggi dari hewan, kita lebih tinggi dari tumbuhan, kita lebih tinggi dari handphone. Tetapi Allah itu sangat menghargai manusia. Dia mau jadi manusia. Dia sudah menyerahkan hidup Allahnya itu, Yesus yang adalah Allah, dia mau jadi manusia lebih rendah daripada Allah. Meskipun manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Tapi Allah mau jadi manusia, merendahkan dirinya, menjadi manusia untuk apa? Menyerahkan hidupnya bagi kita dan bahkan menyerahkan kematiannya untuk menjadi jalan keselamatan kita. Orang Kristen adalah orang yang mau hidup bagi Tuhan dan mau mati bagi Tuhan. Kalau kita mau hidup bagi Tuhan dan mati bagi Tuhan saja mau sebagai orang Kristen, apa sih susahnya mengajak orang untuk datang beribadah kepada Tuhan? Ya, mengabarkan Injil kepada mereka. Rahab adalah contoh orang beriman dan contoh keselamatan bagi orang-orang lain di luar Israel. Tindakan dan pengakuannya menunjukkan bagaimana Allah mampu bekerja dalam diri orang yang bukan percaya. Kalau Tuhan mampu membuat orang seperti Rahab percaya kepadanya, lalu Tuhan mau memanggil kita untuk memakai kita untuk mengabarkan Injil, kita yang harusnya bersyukur. Tuhan bisa mengubah orang itu jadi percaya kepadanya, datang kepadanya. Dengan cara supranatural, dengan cara natural. Tetapi kita sebagai umatnya diberikan hak istimewa, saya mau pakai kamu untuk mengabarkan Injil firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Ini adalah suatu hal yang sangat indah, privilege bagi kita sebagai orang Kristen. Rahab yang beriman mengingatkan bahwa iman kepada Tuhan yang sejati adalah benar-benar anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, bukan karena kasih Tuhan, kita nggak akan bisa beriman. Kita nggak akan bisa diselamatkan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan pun, kita nggak akan bisa melakukan ketaatan kepada Tuhan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Pengudusan hidup juga adalah anugerah Tuhan. Dan di dalam pengudusan hidup sebagai orang Kristen, kita dilibatkan oleh Roh Kudus untuk meresponi perintah-perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Rahab yang seharusnya buta rohani seperti pelacur-pelacur yang lain di rumah bordil tersebut, harusnya dia melihat kotanya sebagai kota kelahirannya, kota yang dia sayangi, kota yang punya tembok yang besar, yang kuat, dan seharusnya dia di posisi melawan Israel, bukan berpindah kepada bangsa Israel, bukan membela dua pengintai. Harusnya yang dia bela adalah prajurit Yeriko, Raja Yeriko, atau menjadi penduduk yang biasa-biasa sajalah, tidak terlalu penting isu politik, ya, isu peperangan. Dia bisa saja menjadi pelacur yang cuman pikirannya dapat uang dengan gaya hidupnya.
Dia bisa menjadi orang yang cuman pikir makan, minum, tidur, kerja pun mungkin malas gitu ya. Rahab bisa seperti demikian, tetapi karena dia mendengar pekerjaan Tuhan, dia diberikan anugerah oleh Tuhan supaya dia mau fokus mendengarkan kebenaran yang berseliweran di gosip-gosip rumah bordil tersebut. Akhirnya dia memutuskan, saya membuang kebangsaan saya berpaling dari bangsa Kanaan, saya akan menjadi orang Israel, saya akan memilih Allah Israel sebagai Tuhan saya dibandingkan dengan berhala-berhala yang lain. Kisah Rahab adalah kisah kasih Allah yang begitu besar dan kisah yang penuh anugerah Allah. Kiranya Bapak Ibu sekalian kita juga bisa terus merenungkan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dan juga bisa memberitakannya kepada banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah sumber anugerah, kami bersyukur bahwa hidup kami ini adalah dari anugerah Tuhan kepada anugerah Tuhan. Tanpa kebaikan dan kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, orang-orang yang tidak bisa beriman kepada Tuhan, karena kami adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kami yang berdosa ini selayaknya binasa. Kami yang berdosa ini selayaknya terus melakukan dosa, karena kami sudah mengalami keterpisahan dengan Engkau. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kami, dan kami menjadi orang Kristen yang bukan fokus kepada hal-hal duniawi, melainkan kami boleh mempermuliakan di dalam kehidupan kami ini, mempermuliakan Tuhan di dalam seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan boleh pertumbuhkan iman kami semakin teguh di dalam Kau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.